pertama kali pandemi diberlakukan COVID ini kan, COVID-19 ini. Kita kan tidak tahu nih, awalnya kan kita flu aja, wah ini COVID nih kan. Karena kan. Iya. Di sini kita buat pos-pos, di situ ada anggota duduk-duduk kan gitu kan. Nah, kemudian datang masyarakat, kemudian udah masyarakat nanya lah, Pak kita nih mau ke rumah sakit Galang gimana prosedurnya? Tanya loh emang kenapa? Iya nih kita lagi saya demam langsung bubar semuanya. Iya gitu kan. Karena semua Pak karena belum tahu itu awal-awal. Nah ini Pak, kalau kita kan mau mendekati masa-masa pilkada nih. Gimana sih Pak persiapan dari TNI sendiri terkait pilkada? Gimana sih perannya ke depan yang telah dipersiapkan untuk pilkada menjelang, Pak? Kalau di pilkada ini yang pertama kami dari TNI itu sudah pasti netral harus dan kita tidak memihak ke salah satu calon manapun. Itu sudah tegak lurus dan kita ikuti perintah itu Mas. Di lapangan pun sama, saya sampaikan kepada anggota Kodim bahwa ini bukan ranah kita politik praktis. Tugas kita adalah kita membantu bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan aman. Memang banyak salah satu beberapa tempat mungkin kan yang mungkin di medsos dan lain sebagainya sudah ini pilkada ditunda lah dan lain sebagainya. Tapi betul. Ya, tapi pandemi. Percayalah pemerintah sudah membuat bagaimana pilkada ini berjalan dengan aman, tentu saja dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan, gitu Mas. Dari beberapa tahapan yang kami ikuti, ya alhamdulillah di Batam ini kita memperhatikan hal tersebut Mas. Jadi contohnya saja kemarin pada saat pencabutan nomor yang awalnya FKBD ini mau datang, tapi karena melihat situasinya tidak pas, terlalu ramai lah dan lain sebagainya, akhirnya FKPD tidak datang, tapi tahapan tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan gitu Mas. Iya, jadi tidak soal keamanannya saja, tapi soal keselamatan karena berhadapan dengan pandemi itu ya Pak ya. Tantangannya luar biasa nih ya. Harusnya lebih susah atau gimana nih Pak? Atau sudah siap saja kah untuk persiapannya? Kamu kalau nanya gitu, kalau Pak Dadim ngomong susah ya nggak mungkin, nggak ada kata susah. Harusnya siap ya Pak. Iya, nggak ada yang musuh aja dihajar kok mosok ini. Yang nggak kelihatan pun mesti dilawan. Apa Pak? Maksudnya kalau dari sisi kesiapan itu, misalnya kalau dulu senjatanya itu mungkin senjata ini ya, terus sekarang mungkin harus pakai APD. Apa Pak? Ada persiapan khususnya apa? Ini TNI di pengamanan pilkada. Oke Mas, jadi begini, untuk di anggota kita sendiri itu sudah kita siapkan beberapa pasukan nanti untuk mengamankan di tempat-tempat TPS. Sudah disiapkan kira-kira berapa pasukan Pak? Kita standby-kan juga personil. Kita standby-kan personil dari Lanal, kemudian dari Raider 136, kemudian dari Denpom, dari Kodim itu sendiri ya. Kita personil juga kita udah siap untuk mengamankan jalannya nanti pada saat hari H pilkada. Nah, pada saat kampanye ini kan sudah jelas aturan dari KPU dan Bawaslu bahwa maksimal 50 orang lah untuk pelaksanaan kampanye. Di situ-situ di tempat-tempat tersebut pun juga sudah kami siapkan personel. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut. Nah, jadi memang di sini yang Mas bilang tadi bahwa ada ibaratnya ada dua hal ya, yang salah satunya kita harus mengamankan jalannya ini biar tidak ribut secara fisik kan itu. Yang kedua adalah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi dua hal ini yang kita perhatikan Mas. Contohnya ada yang datang ke sana kemudian dia tidak menggunakan masker ataupun dia tidak dia kondisinya tidak fit lah dan lain sebagainya. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait bahwa pengecekan suhu, cuci tangan, itu hal-hal tersebut sudah harus disiapkan di tempat-tempat tersebut. Sebuah keharusan. Ibaratnya seperti itu lah. Jadi ada dua hal nih, yang satu biar tidak ribut secara fisik, yang satu sisi tidak menularkan ataupun tidak tertular apabila ada
orang yang OTG lah seperti itu. Jangan sampai pilkada tahun ini justru malah memunculkan klaster baru. Ya, klaster pilkada, itu bahaya tuh. TNI aja memastikan nggak ada klaster, tidak hanya dinas kesehatan sekarang, TNI aja gitu. Pak Dandim, kalau ngomong Batam sendiri, apakah ada dari pihak Kodim sudah memapping mana sih titik-titik rawan? Kalau ngomong pilkada tahun ini kan rawannya tidak hanya rawan tadi soal rusuh atau soal keamanan ya. Betul. Tapi sekarang keamanan termasuk kerawanan soal pandemi. Apakah dari Kodim sendiri sudah ada mapping kalau di Batam tuh mana sih yang lebih rawan baik keamanan maupun yang kesehatan gitu. Apakah sudah ada melakukan itu, Pak? Ya. Kalau kita sudah mapping dan semuanya kita anggap rawan, Mas. Iya. Seperti itu. Jadi sehingga kewaspadaan kita semakin tinggi. Nah, ketika kita menganggap bahwa ini tidak rawan, nah berarti kan jadi lengah, Pak. Di situ ada satu kelengahan yang yang muncul kan gitu. Oh iya, benar-benar. Iya benar juga ya. Nah, gitu. Kalau tentara mungkin mikirnya gitu. Kalau kita mungkin malah berpikirnya ini aja ya. Mikir pahit. Ini mikir pahitnya, Pak. Iya. Kalau TNI tentara kan berpikirnya nggak tahu musuh tiba-tiba di samping kita. Paling pahitnya ya. Pak, tapi ini balik ke netralitas tadi, Pak. Aku nih penasaran, kalau seandainya ada yang terindikasi tidak netral nih, Pak, biasa tindakan-tindakan apa sih, Pak, yang diberikan dari TNI sendiri? Ya kita pasti akan kita proses lah ya, Mas ya. Kita proses dengan tegas. Dan jangan khawatir bahwa proses tersebut tidak berjalan. Pasti kita proses. Kita juga sudah sampaikan biar tidak nyerempet terkena, contohnya kita sampaikan di asrama-asrama, di kantor-kantor kita, ya kan, jangan sampai ada yang spanduk terpasang, contohnya kecil seperti itu, Mas, ataupun ada salah satu institusi militer yang menggunakan fasilitas militer untuk mungkin mengangkut orang ataupun untuk kampanye lah, kemudian mungkin membagi-bagikan sembako dengan gambar pasangan calon tertentu. Ya, kita sudah ingatkan seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya kita harus netral, tapi kita beri pemahaman kepada anggota ya, terutama ya, bahwa ya hindarilah hal-hal seperti itu sehingga kita tidak menyerempet. Dan karena anggota Babinsa ini adalah ujung tombak dari Kodim, Mas. Mereka ada di pelosok-pelosok di sinilah, di pelosok-pelosok kota Batam ini. Saya sampaikan bahwa kehadiranmu di sana adalah membuat situasi aman, kemudian pilkada berjalan dengan lancar, tidak ada tendensi apa-apa. Seperti itu, Mas. Pak Sigit, saya ingin mungkin memastikan sama mungkin sekaligus meluruskan ya. Mungkin tadi ada yang chat pastiin soal tadi Pak Sigit sampaikan ya. Dari pihak Kodim menganggap ya Batam ini rawan. Maksudnya rawan itu dalam arti itu lebih ke konteks kesiagaan ya Pak ya. Bukan berarti sekarang warga Batam harus takut itu. Jadi nggak perlu takut, tetap semua menjaga. Tadi kan Pak Sigit ngomong rawan itu takutnya nanti ini Kodim aja bilang nih rawan nih. Nah, ini rawan lebih ke konteks bahwa ini TNI memposisikan dirinya apapun kondisinya siaga gitu kan. Betul. Ini meluruskan Pak. Ini takutnya nanti dianggap karena kalau Bawaslu sendiri kan sudah ada indeks kerawanan pemilu itu kan. Dulu kan kita ini gitu. Oke, Pak, akhir-akhir ini sering muncul soal mungkin agak sedikit ini ya, mau nanya yang di TNI di Kodim, muncul klaster-klaster dari pesantren. Kita mikirnya kalau di pesantren kan lebih ke di situ kan kayak saya mikirnya pesantren atau asrama. Kemarin di Batam ada di dormitory. Kalau di TNI kan biasanya juga ada barak-barak atau ada misalnya kan kalau TNI kan sering namanya barak atau apa Pak ya, maksudnya apa barak, mes gitu ya. Mes ya Pak ya. Itu kalau di Batam sendiri sudah ada kasus yang positif nggak Pak kalau di TNI ya, atau mungkin kalau klaster kan kita sampai hari nggak dengar ya klaster TNI, tapi kalau mohon maaf kalau klaster dari kita bukan bilang klaster, tapi kalau dari teman-teman dari yang polisi kan sempat ada kan kemarin banyak sekali. Kalau di Kodim sendiri gimana Pak? Jadi gini Mas, seperti yang Mas bilang tadi bahwa Presiden pemerintah lah itu sangat percaya kepada TNI Polri untuk menegakkan disiplin. Kenapa? Karena TNI sendiri itu kan sudah ibaratnya orang melihat bahwa TNI itu disiplinnya tinggi kan, seperti itu Mas. Nah kita memang sangat mewanti-wanti sekali adanya
yang Mas bilang tadi ada klaster di asrama. Di asrama, di mes. Dari awal kita sudah laksanakan prosedur itu, Mas. Jadi contohnya kita disinfektan, kita semprot semuanya, Mas. Kemudian kita siapkan tempat cuci tangan, kita siapkan hand sanitizer, sabun, air lah dan lain sebagainya untuk mereka bersih. Nah, jadi memang di dalam asrama-asrama kita sekarang sarana dan prasarana itu ada, Mas. Ada semua. Ada semua. Lengkap ya, Pak ya. Lengkap semua. Dan kita sudah sampaikan kepada prajurit-prajurit Kodim ya. Contohnya personil saya ini kan langsung bersentuhan kepada masyarakat. Iya. Saya bilang bahwa musuh kita tidak terlihat. Silakan Anda melaksanakan komsos dengan masyarakat, beri kepada masyarakat edukasi tentang COVID. Tapi jangan bawa virus itu ke rumah. Nah, jadi rata-rata anggota kita, Mas, itu kalau pulang ke rumah, ya baju ini setiap hari cuci, Mas. Buka baju di luar, ya kan? Kemudian dia langsung masuk, taruh di ember, dia langsung masuk lewat belakang, mandi, habis itu baru silakan dia bersama-sama. Itu semuanya, Mas, itu semua. Saya protapkan kepada anggota saya, silakan Anda bertemu teman lah, laksanakan komsos, ya tentu saja dengan pakai masker, kemudian jaga jarak. Namun kalau kamu pulang ke rumah, semuanya kamu lepas, kamu masuk, jadi anak istrimu tidak kena. Nah, seperti itu, Mas. Itu protokol-protokol itu berulang-ulang kali. Jadi setiap apel kan sekarang kita gunakan medsos ya, kita gunakan WA grup Telegram untuk memberikan edukasi itu kita sampaikan kepada rekan-rekan saya prajurit di lapangan gitu, Mas. Bahkan sampai hal-hal kayak gitu pun dia kasih tahu ya, Pak ya. Iya, kalau soal kedisiplinan TNI mungkin nomor 1 lah ya. Kalau sampai ada kelolosan ya memang akhirnya mesti komandannya nih. Itulah, Mas, yang kita inikan gitu. Pak Sigit nih mungkin agak receh. Tadi Pak Dandim sampaikan sejak protokol kesehatan ini setiap hari pulang ke rumah baju diganti. Nah, kita kan lihat kalau tentara TNI kan bajunya kadang yang kita lihat loreng hijau gitu. Itu aja, Mas. Nah, kalau sebelum pandemi itu baju kayak teman-teman TNI itu ganti setiap berapa hari, Pak? Atau tiap Iya. Ini agak receh. Ada 7 kostum nggak, Pak? Iya. Jadi gini, Mas, kita kan kita baju nih pertama ada PDL nih, terus ada PDH, kemudian PDU 1, PDU 4 kan itu, Mas. Nah, tapi selama pandemi ini kita pakai gini terus, Mas, dan lengan diturunkan. Kalau biasanya pakai baju PDL nih aturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lengan digulung. Gitu, Mas. Tapi sekarang tidak pernah lihat lagi ada anggota TNI yang lengannya digulung karena dengan situasi seperti ini semuanya diturunkan. Pantas kemarin aku nonton videonya Kasat, dia juga turun ya, bisa melipat gitu-gitu ya. Baru. Itu emang semenjak pandemi, Pak. Semenjak pandemi ini semuanya kita prajurit TNI Angkatan Darat khususnya seperti itu. Wah, ini salam juga nih buat Kasat nih. Dulu pernah kita bikin acara di Pontianak, kita dulu waktu di Tribun Pontianak kita. Oh gitu ya, Mas. Kan Pak Kasat masih di beliau ini. Masih Pangdam. Betul. Pangdam kita pernah ini. Jadi inget kok tadi ini soalnya beliau kalau udah di ini gagahnya kelihatan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dandim. Letkol Kavaleri Sigit. Akhirnya resmi sudah menjadi narasumber Tribun Podcast. Nanti kita nunggu Pak Dandim kolaborasi dengan Pak Kapolres kayaknya. Ya. Itu bisa. Boleh nih ya? Izin ya, Pak ya? Kita kan TNI Polri kan sekarang kompak banget nih. Sekali-kali datengin satu pasang gitu kan. Boleh. Harus itu, Mas. Gitu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dandim. Terima kasih, Mas. Atas kehadirannya, mudah-mudahan kita besok bisa ngopi-ngopi dan ketemu lagi. Iya.